Awalnya ini kan ruko semua nih. Terus kemudian dibeli pura, akhirnya sisain satu ruko di sini dan ini belum terpakai gitu. Nah, posisinya saya ngerasa orang udah sering banyak di rumah nih. Butuh sesuatu yang baru nih. Om Swastiastu. Salam kopi dulu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Kemarin kita sudah diskusi dengan beberapa tokoh di Pura Tangerang. Kita berjalan menyusuri kota-kota yang terdekat dulu gitu. Nah, hari ini kita berada di tempat kafe. Tempat kafe yang dibangun oleh anak muda yang ada di Tangerang. Hari ini langsung ada di depan kita. Iya, siap. Perlu hormat nggak dia beli? Nggak usah. Ini luar biasa loh beli, saya lihat ini. Bisa aja. Tempatnya besar gitu Ya. kan. Kalau manggilnya beli-beli aja kurang enak. Oke. Dan kalau saya menyebutkan takut salah namanya. Oke. Karena namanya ini religius banget gitu ya. Enggak lah. Namanya itu Bli Imade Genta Wedangga. Dari namanya aja udah menunjukkan Berisik ya, keleneng-keleneng. Nah, ini Bli usaha Ya. kafe. Yes. Terus di lingkungan pura. Di lingkungan pura, ya betul. Nah, tapi yang kita pertanyakan bukan itu. Keluarga sehat. Sehat. Bapak, ibu, adik, Sehat kakak semua, lengkap. Berapa bersaudara, Bli? 3 bersaudara. Tiga kebetulan. bersaudara. Saya anak tengah. Anak Tiga tengah. bersaudara, saya anak tengah, cowok sendiri. Jadi kakak saya cewek, adik saya cewek. Udah berkeluarga semua? Yang satu udah. Udah. Yang pertama. Yang pertama. Beli belum? Saya belum. Rencana kapan beli? Ya mudah-mudahan secepatnya lah. Cepatnya. Udah punya usaha lo. Iya. Siapa yang Mudah-mudahan. Siapa yang nggak tertarik kan gitu? Iya mudah-mudahan. Nah, ini nama kafenya itu Maya Coffee Tea. Maya Coffee and Dari Tea. namanya ini maknanya apa, Bli? Iya. Untuk maknanya sendiri sebenarnya saya cuma mau nyari nama yang gampang. Satu nama aja, terus ngerasa kok nama Maya kok bagus gitu. Simple gitu. Terus saya ngambil kupu-kupu emang betul ini metamorfosis gitu. Jadi memang ada prosesnya. Dari dia ulet, kepompong jadi kupu-kupu gitu. Oh. Sama dengan proses kopi. Jadi kopi itu kan ditanam, terus kemudian diproses, digiling, terus kemudian disangrai, akhirnya sampailah di sini supaya bisa dinikmatin kita semua. Gitu. Itu prosesnya jadi kupu-kupunya gitu. Ini salah satunya ya, Bli? Iya, betul. Ini cara nikmatinya gimana nih, Bli? Cara nikmatinnya tinggal ini kan masih kepisah nih. Coklat sama putihnya. Tinggal dibalik aja. Nah, dibalik aja. Nggak tumpah, Bli? Nggak tumpah. Kalau saya Tenang. takutnya saya giniin, Bli. Oh, gitu. Nggak tumpah kok Oh, gitu. nggak tumpah ya? Jadi, aman. Oh, gitu. Terus ini cara minumnya langsung aja ya? Langsung aja. Ini namanya apa nih? Cappuccino. Cappuccino. Oh, cappuccino. Kita sebelum diskusi tentang usahanya, ya gitu kan? Yes. Kita minum dulu, saya cicip dulu ya, Bli. Boleh, silakan. Bli nggak bosan ini? Nggak bosan, kebetulan udah 3 kali ngopi nih. Oh, hari ini udah 3 kali? Udah 3 kali ngopi, jadi ya begitulah aktivitas sehari-hari. Nah, Bli buka kopi. Ini saya dapat informasi itu perkiraan baru 1 tahun. 1 tahun. Perkiraan 1 tahun lah, Iya. mungkin lebih dikit gitu kan? Iya, lebih Berarti dikit. kan kalau kita lihat ini di masa pandemi bukanya. Di masa pandemi, benar. Ini kan sangat sepi gitu kan? Sangat menantang ya. Sangat menantang gitu sangat kan? menantang. Nah, kenapa bukanya kok malah di masa-masa pandemi? Di masa pandemi, oke. Jadi kalau saya ngeliat sih setiap masa itu selalu ada krisis dan selalu ada titik puncak pasti kan gitu. Yang namanya krisis kita pasti akan balik lagi ke normal lagi gitu. Nah, posisinya saya ngerasa orang udah sering banyak di rumah nih, butuh sesuatu yang baru nih. Oh gitu. Butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih seger gitu. Ya udah akhirnya karena memang ada tempat di Dipura dan lunas ke Aji Arta waktu itu pada saat Ketua Banjar
mau bikin kita coffee shop yang emang modern gitu untuk customer luar dan dalam, terus kemudian cocok dan segala macam. Akhirnya yaudah Astungkara kita buka, antusiasnya lumayan. Gitu. Nah, kalau antusiasnya memang lumayan, ini mungkin bisa dilihat dari segi parkiran yang sangat luas. Iya. Mungkin dari di pinggir jalan gitu kan. Bener. Nah, ini bukan masalah di pinggir jalan dan parkirannya luas. Betul. Ini berada di lingkungan pura ini Di loh. lingkungan pura, betul. Walaupun sudah izin. Iya. Gitu. Kenapa malah ngambilnya di lingkungan pura? Kenapa ngambil? Karena memang posisinya tanah ini sudah 3 tahun tidak terpakai dan akhirnya Oh, ya, 3 tahun 3 sebelumnya tahun, tidak ya. terpakai akhirnya. Awalnya ini kan ruko semua nih. Oh, ruko. Terus kemudian dibeli pura, akhirnya sisain 1 ruko di sini dan ini belum terpakai gitu. Selama hampir 3 tahun kalau nggak salah. Dari situ saya pikir tempatnya bagus, view-nya bagus, aksesnya juga bagus, komunitasnya banyak, ada Buddha, ada Hindu, dan di lingkungan yang cukup bagus di kota Tangerang, di tengah kota Tangerang. Jadi saya pikir coba deh saya buka. Nah, ngomong-ngomong kalau memang ini punya pura, punianya berapa, Bli? Ya, kalau itu dirahasiakan. Dirahasiakan. Cuma cukup yang mengizinkan, cukup untuk belajar ya. Oh, cukup gitu. untuk belajar. Gitu. Kita mau punia itu nggak boleh dikasih tahu loh. Benar. Paling enggak ya banyak lah. Gitu. Nah, cuman kita nggak bahas itu ya. Iya, oke. Nah, kita bahas kopinya. Ini kita lihat ada umat Hindu yang juga ikut ngopi di sini. Ada juga yang lain mungkin anak-anak muda, orang tua gitu kan. Nah, sebenarnya target Bli untuk buka usaha kafe ini itu apa? Targetnya sebenarnya saya ngelihat di Tangerang ini saya belum melihat coffee shop yang bisa nampung keluarga. Jadi basicnya masih anak muda, terus kemudian ya istilahnya masih konsep industrial dan segala macam. Tapi ketika saya lihat di tempat yang lain, di daerah yang lain seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, itu saya melihat sudah mulai bertransformasi menjadi kafe keluarga. Gitu. Dari situ saya ngerasa, kayak saya coba untuk punya coffee shop yang lebih ramah keluarga dan bisa banyak kalangan nih. Ya. Anak muda bisa, orang tua bisa, semuanya bisa kolaborasi deh. Gitu. Ini biar bisa dikenalnya melalui apa, Bli? Media sosial atau? Media sosial bisa. Kita juga udah masuk di About Tangerang juga waktu kemarin itu. About Tangerang, terus udah ngepost kafe kita udah kelihatan gapuranya, jadi Bali banget nih. Gimana cara ngambilnya kafenya bisa kelihatan? Iya, dari depan situ sih. Oh, dari depan ya? Di foto gitu. Ini kalau misalnya orang-orang sambil ngopi, terus ada umat Hindu lagi itu kayak kerasa di Bali gitu. Iya, benar. Ya, pariwisata gitu. Pariwisata banget gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi multicultural kolaborasi kita istilahnya mau agama apapun dan segala macam tuh kumpul di sini. Gitu. Nah, mungkin ini kan menjadi penasaran juga umat Hindu atau pemirsa yang ingin main ke kafe ini gitu kan. Ini gimana cara pelayanannya, terus penyediaannya apa aja nih? Penyediaannya apa aja? Oke, mungkin saya bahas dari produknya ya. Ya, produknya lah. Produknya tentunya karena kita coffee and tea, kita ada kopi dan teh. Gitu yang pertama. Dari konsep kopi dan teh itu kan masih beverage, kita juga ada blend, varian yang di blend gitu. Terus kemudian kita ada non coffee juga. Terus kita ada signature nih. Signature ini biasanya buat yang suka seger-seger. Kadang-kadang kita nggak cuma manis, nggak cuma pahit, tapi kita butuh sesuatu yang asam fresh gitu, asam fresh. Nah, itu di varian signature. Untuk makanan kita ada pasta, kita ada nasi, rice bowl, kita ada snack, ada sandwich, ada roti, ada pisang. Nah gitu. Jadi tinggal pilih aja deh kalau lagi nongkrong. Oh, ini Bli memang sediakan itu ya? Iya. Semuanya lah istilahnya kebutuhan buat keluarga kalau lagi nongkrong gimana sih? Oh gitu ya. Gitu. Nah yang ini tim Bli apa ya ngomongnya itu tim apa ya? Yang ada di sini tuh berapa orang? Kita sekarang ada berlima. Oh berlima. Berlima untuk yang operasional. Gitu. Ya masih berlima sih dari awal juga. Dari gitu. Dari awal berlima. Dari awal berlima. Ya nanti kan pasti berkembang gitu. Ya kan? mudah-mudahan, doain aja. Nah, Bli pemuda kreatif itu kan banyak. Umat Hindu pasti ada juga.
pengusaha apalagi Betul, udah sangat banyak. betul. Tapi anak muda yang mau ambil resiko ketika membuka usaha itu kan masih tanda tanya gitu kan. Betul. Nah, menurut Bli ini gimana? Dengan banyaknya tantangan, apalagi Bli kan bukanya itu di pandemi gitu. Iya, kan. benar. Ini beresiko banget loh Bli. Betul. Kalau menurut saya sekarang justru di momen-momen sekarang ini momen-momen yang paling gampang untuk buka usaha. Oh gitu. Iya. Karena kenapa? Karena sebenarnya semua infrastrukturnya dari segala penjualan pembelian itu semua sangat gampang. Transaksi gampang, kita beli barang gampang, kita jual barang pun udah ada salurannya. Ya. Kenapa bisa bilang gitu? Kita ngomongin Grab, Gojek dan segala macam platform online semua udah ada. Kita beli barang di Tokopedia, Shopee, Blibli dan segala macam semua udah ada. Ya. Kita nggak butuh supplier lagi. Oh. Iya. Harga sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita compare. Dia tinggal barang datang segala macam gampang. Sistem pembayaran semua udah gampang. Ada OVO, ada Grab dan segala macam. Ada OVO, ada GoPay, ada segala macam. Sudah gampang. ATM sudah gampang, edisi tinggal kita request datang. Semua udah gampang banget untuk kita bikin usaha yang namanya usaha kuliner gitu. Jadi sebenarnya udah nggak perlu takut sih untuk bikin usaha itu. Nah sekarang kan yang jadi pertanyaan adalah konsepnya seperti apa supaya kita bisa masuk ke dalam pasar itu. Itu sebenarnya yang harus dipertajam. Seperti apanya konsepnya Bli gimana? Nah kalau konsep saya istilahnya namanya ada komunitas, pasti kita harus ada supply. Dari supply itu ketemu dengan demand-nya, akhirnya nyambung deh tuh. Ya. Kebetulan kita diuntungkan dari adanya pura, adanya wihara gitu. Oh ya, samping-sampingnya. Iya betul. Jadi pura tuh istilahnya 1 bulan tuh pasti ada event dan pasti ada umatnya gitu. Di situ udah ada traffic. Ya kita coba convert jadi penjualan kan gitu. Wihara pun juga sama seperti itu. Ya kayak gitu sih. Nah sebenarnya buka-buka usaha ini harus kuliah nggak sih Bli? Enggak sih sebenarnya. Karena saya sendiri buka ini nggak ada basic apapun. Kata siapa nggak ada basic? Iya. Kita dapat informasi Bli S1 S2 loh. Iya oke. Di atas kertas. Yang namanya kita usaha pasti kan tetap aja balik dari nol ya. Iya, gitu. Namanya teori pasti harus dipraktekin. Dan pada saat prakteknya memang tantangan gitu loh. Dari situ saya memang mulai dari sini dari nol, tanpa pengalaman, tanpa skill. Untuk dari produknya saya juga bisa belajar dari YouTube banyak juga gitu. Oh gitu ya. Mudah lah sekarang kalau memang mau belajar lah ya. Iya betul. Mudah banget sekarang untuk Nah, berusaha. Bli, ini kondisinya di lingkungan umat Hindu. Bagaimana caranya Bli agar ini kan ada umat lain juga ya? Yes. Maksudnya umum lah. Betul. Agar umat Hindu yang di Tangerang aja, yang di Pura ini, itu beli ke tempat Bli. Oh, oke. Gimana coba? Sambil saya minum ya Bli? Iya boleh, silakan. Yang jelas, yang pertama adalah kita harus punya produk yang reliable. Produk yang oke, produk yang memang sudah pasti kualitasnya gitu. Dia berani bayar untuk produk itu. Karena ketika kita jual produk yang kurang worth it, akhirnya kan orang nggak mau beli, orang nggak punya trust, nggak punya percaya terhadap produknya. Kedua, komunikasi pasti. Ya namanya kita jualan, kita pasti harus komunikasi dengan orang yang beli dong. Gitu. Dari komunikasi itu orang merasa dihargai, orang merasa senang untuk beli produk kita, dan kita konsisten. Gitu. Oke, kita kasih pelayanan yang bagus, produk yang bagus, servis yang bagus. Ya dari situ baru akhirnya ya perlahan-lahan akan kemudian orang percaya makin lama makin banyak yang mau kesini. Gitu. Itu sih. Bli, minum lah Bli. Iya, oke. Katanya Bli nggak bosan tadi. Takut kembung gitu, Bli nggak bisa tidur gitu ya. Aduh, saya bilangnya beli aja gitu. Madi, genta. Iya. Beli genta gitu aja. Nah, ini berapa menit, kru? Udah 14 menit ya. gitu kan. Nah, kita ngobrolin tentang kopi ini patut dicontoh lah Bli. Khususnya umat Hindu mungkin tidak harus buka di Jakarta, tidak harus buka di Tangerang. Dimanapun itu bisa dibuka lah. Tapi kita harus juga tanya ke yang sudah buka. Cara membukanya gimana, Bli? Cara membukanya. Dan melihat peluangnya nih. Oh, gitu. dan melihat peluangnya, oke. Kalau kita ngomongin ekonomi ya, pasti kan ada supply and demand nih, pasti. Kita ngelihat supply-nya di sana gimana, demand-nya di sana di mana. Nah,
Kadang-kadang orang butuh tempat yang, kalau di sini kelihatannya orang butuh tempat yang lebih proper untuk dia mungkin ngumpul sama keluarganya dan segala macam ketika mungkin di dalam lagi rame gitu, atau mungkin butuh tempat yang refreshing dari orang luar, ngeliatin gapura bagus, tempatnya nyaman, parkirannya enak gitu. Terus kemudian dari ada makanan, ada minuman dan segala macam gitu. Ya itu tadi saya ngeliatnya polanya saya adalah saya ngelihat bahwa di Tangerang belum ada kafe yang bisa untuk family gitu. Bisa untuk family, dari situ ya saya coba ke sana gitu. Dari situ ya udah mulai kelihatan deh marketnya baru gitu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba langsung tiba-tiba langsung ini marketnya ini nih kayaknya nih. Enggak, sambil jalan kita baru lihat gitu. Ya itu sampai 3 tahun nyampe dari ruko, terus akhirnya iya itu dia terbesit untuk buka usaha ini gitu kan. Iya itu dia itu kan 3 tahun juga saya baru punya konsepnya setahun ke belakang. Oh, setahun ke belakang. Saya kira persiapan 3 tahun. Enggak, gitu. cuma saya ngeliatin aja nih. Ini apa bikin apa ya ini? Yang cocok iya, apa? Ini kayak gitu. bagus tempatnya gitu. Akhirnya ya udahlah, coba. Tapi sempat kepikiran dua usaha atau 3 usaha? Oh, ini cocok ini, cocok ini, cocok ini. Satu doang. Oh, satu langsung Satu kafe. doang, iya. Dan berapa lama meditasinya bisa ngasih judul ini apa, ngasih nama kafenya ini Maya? Sebenarnya pas kuliah S2 itu udah ngeliatin mesin kopi gitu nih, kapan punya kayak bagus ya. Oh gitu. Akhirnya ya udah kesampaian, langsung Tenggara Tuhan ngasih ini jalannya, terus ngasih juga ya kemudahannya juga segala macem. Akhirnya jadi ya. Setahun kayaknya, setahun ya. Setahun bikin konsepnya, setahun bikin ininya udah 3 bulan. 3 bulan ya. Iya. Terus ya udah sampai sekarang. Bagus sih, Bli. Coba nanti kita kita lihat kita perlihatkan ke pemirsa gitu kan. Dalamnya itu gimana gitu. Iya. Kebetulan yang desain juga pacar saya. Waduh. Gitu. Jadi pacar saya emang desain interior. Oh, pacarnya tukang desain. Desain dan sampai jadi. Sampai jadi. Ini tapi ininya pasti akan jadi ya? Apanya? Ke jenjang selanjutnya. Mudah-mudahan. Jangan sampai ini rubah nama jadi kenangan loh, Bli. Bahaya loh, Bli. Enggak. Kalau nama tetap lah. Nama tetap ya? Tiba-tiba berubah jadi kenangan gitu. Enggak. Kopi kenangan dong Oh, jadi kopi kenangan. Nah, ini Bli, kita juga umat Hindu, pemuda khususnya. Ya. Meminta pesan dari Bli untuk supaya semangat untuk buka usaha. Silakan, Bli. Sip. Yang pertama, namanya kita masih muda, jangan pernah takut gagal. Ketika gagal, coba lagi aja. Kita nggak akan mati kok. Kita coba lagi aja, jalan terus, gagal, balik lagi. Karena ketika kita udah tua dan kita baru coba, kita udah telat. Gitu. Karena ketika kita masih muda, tanggung jawab kita kan lebih sedikit. Tapi ketika udah berkeluarga dan segala macam, tanggung jawab kita lebih banyak. Jadi kita ngambil langkahnya itu terlalu berpikir-pikir gitu loh. Jadi terlalu khawatir terhadap sesuatu. Justru yang masih muda ini yang harusnya explore semuanya gitu. Jadi nggak ada masalah untuk coba-coba, terus berjuang, semangat aja. Ini adalah generasi yang paling bagus untuk kita buka usaha. Gitu. Semangat aja gitu Semangat. ya, Bli. Oke, terima kasih, Bli. Sama-sama. Saya sudah disiapkan Maya, kopi. Sip. Apa nih, rasa apa tadi? Cappuccino. Nah, sudah obrolan kita juga lumayan ya kurang lebih 15 menit lah gitu kan. Yes. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang ingin buka usaha, silahkan lihat peluangnya seperti apa gitu. Bisa hubungi Bli, nanti ada kalau misalnya ada yang mau hubungin Bli, nggak apa-apa ya Bli? Boleh, langsung aja kontak ke Maya Coffee-nya. Maya Coffee-nya, di IG-nya ada ya? Maya Coffee Tea, nanti boleh tuh langsung. Langsung sini aja. Terima kasih pemirsa Hindu Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Bli Made Genta Wedanga. Om Santi 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 Om. Suksema. Ya, suksema. Wali.